Oke, shalom anak-anak. Hari ini kita masuk ke kita akan membahas satu topik, yaitu mengasihi dan menghasilkan perubahan. Nah, Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan mengasihi? Nggak tahu. Apakah anak-anak di sini udah pernah mengasihi sesamanya? Pernah. Kasihnya seperti apa? Kasih yang sama-sama aja. Kasih makan, ya kan? Ya. Terus bantu ngerjain tugas, ada banyak ya. Oke. Tapi kita di sini mau mengenal apa sih yang dimaksudkan dari kasih itu. Oke. Kata kasih terdapat sebanyak 492 kali dalam Alkitab Perjanjian Baru. Oleh karena itu, kasih merupakan hal yang paling mendasar dalam kekristenan. Dan kasih menjadi landasan kita untuk mampu terhubung juga dengan Allah. Kasih adalah persahabatan manusia demi Allah yang mempersatukan kita dengan Allah. Jadi anak-anak, ketika kalian mengasihi sama kalian secara tidak langsung, kalian merepresentasikan kasih Allah. Oke, ada 4 kasih yang terdapat dalam Alkitab. Kita mau mengenal apa sih 4 kasih itu. Next. Nah, yang pertama itu ada kasih storge. Storge merupakan kasih yang paling tingkat terendah, yaitu kasih yang dibatasi oleh karena ikatan keluarga. Jadi kasih karena ikatan atau hubungan keluarga. Yang kedua adalah kasih filia. Jadi kasih filia ini adalah kasih persaudaraan atau persahabatan. Ini merupakan tingkat selanjutnya dari kasih yang terhubung karena ikatan keluarga. Lalu yang ketiga adalah kasih eros. Banyak kita anak-anak di sini mungkin anak-anak kan udah pada SMA nih, pasti udah pernah merasakan cinta, jatuh cinta kepada orang lain. Nah, itu masuk dalam klasifikasi kasih eros, yaitu rasa cinta yang romantis atau seksual di situ. Nah, yang selanjutnya ini anak-anak, bahwa ini merupakan kasih yang benar-benar diajarkan dan ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri, yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih tanpa pamrih. Tanpa pamrih itu anak-anak, bahwa kita memberikan sesuatu kepada orang, kita mengasihi orang, bukan ada maksud lain di belakangnya. Jadi kita benar-benar tulus mengasihi seseorang. Kasih agape merupakan cinta abadi yang sempurna, penuh pengorbanan dan tanpa syarat. Itu kata kuncinya. Oke, kita mau lihat satu contoh dalam Alkitab bagaimana kita bisa mengasihi sesama kita. Oke, next. Ya, kisah tentang anak yang hilang. Semua anak di sini mungkin udah pernah ya di sekolah minggu dengar cerita kisah anak yang hilang. Bapak mau anak-anak semua buka Alkitabnya, coba dibaca perikop ini dari Lukas 15 ayat 11 sampai 30. Bapak kasih waktu 5 menit. 5 minutes later. Oke, udah dibaca semuanya? Ya. Oke, Bapak mau tanya, apa yang dilakukan si anak yang konteksnya di sini hilang? Apa yang dilakukannya dan kenapa dia ingin keluar dari rumahnya? Ya, karena dia pengen ngabisin duit, terus dia tertarik dengan pergaulan di luar. Dia ngabisin duitnya dengan berfoya-foya, menyewa perempuan, main judi, semuanya dia lakukan. Lalu ketika dia habis dengan semua uangnya, apa yang dia lakukan? Dia cari kerja tapi ditolak. Makan itu babi, Pak. Iya, dia makan makanan babi dan langsung dipecat oleh yang kasih kerja. Dan pada akhirnya singkat cerita dia berniat untuk balik ke rumah bapaknya. Kalau adik-adik, anak-anak di sini berperan sebagai orang tua di situ, apakah kalian mau menerima anak kalian datang? Iya, Pak. Udah durhaka, udah lancang, minta harta warisan, terus pergi keluar dari rumah gitu aja. Iya, Pak. Suruh pergi lagi. Kalau kita secara manusia, kalau ketemu anak kita kayak itu, kalau dia datang kita hajar ya.
kalau udah salah, karena kita biasanya kan kalau dulu, khususnya kalau di zaman bapak dulu, kalau kita udah salah di sekolah, di rumah bukannya dibela malah ditambah dipukul gitu. Tapi berbeda apa yang dilakukan si bapak dalam kisah anak hilang ini, dia menerima si anak, bahkan dia melakukan pesta perayaan untuk kedatangan anaknya. Oleh karena itu, pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kasih itu melampaui batasan. Jadi kasih itu tidak ada Bapak bisa bilang kasih itu yang Yesus ajarkan merupakan benar-benar tulus, benar-benar murni. Dan untuk mampu melakukan kasih, kita harus melihat figur seorang Tuhan Yesus. Oke, next. Iya. Ayo kita baca sama-sama ya anak-anak. 1, 2, 3. Tuhan Yesus menjadi figur yang tepat bagi kita untuk mampu mengasihi sesama kita. Mari kita menebarkan kasih yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tuhan berikan ya. Oke, apakah semua anak di sini siap untuk menebarkan kasihnya? Siap. Kita nggak mau cuma menerima kasih dari Tuhan, tapi kita berfokus dengan diri kita sendiri. Kita harus mengasihi sesama kita, dan bahkan lebih dari itu Tuhan Yesus ngajarin apa? Kasihlah musuh. Itu sangat sulit ya untuk kita anak-anak. Tapi itulah tujuan yang diberikan kepada Tuhan, tanggung jawab yang diberikan kepada Tuhan bagi kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi bahkan musuh kita. Oke, next. Oke, sebentar Bapak akan kasih satu video inspiratif. Nanti anak-anak silakan menyaksikan. Oke, boleh ditampilkan videonya. A few moments later. Oke, sekian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.